Hai guys, ini adalah readingan untuk si Capricorn di bulan Juni 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, berarti energinya bukan buat kamu ya, jadi nggak usah dipaksain. Karena ini adalah general, energi semua orang, jadi belum tentu buat kamu. Aku ulangi lagi, ini untuk si Capricorn di bulan Juni 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Oke, di sini kita lihat bagaimana sih situasi kamu di bulan Juni 2020. Di sini ada si Nine of Pentacles, yang dimana si Nine of Pentacles ini tentang kemandirian ya, tentang self love, mencintai diri sendiri. Ya di sini kamu kayaknya mulai mencintai diri sendiri, mulai sibuk dengan pekerjaan kamu atau rutinitas kamu ya. Dan di sini kamu kayak mencoba untuk bisa berdiri di kaki sendiri gitu, mencoba untuk mandiri, mungkin itu dari segi keuangan maupun emosional. Nah di sini kamu kayak nggak peduli gitu ya, ada orang belakang gitu ya, kamu kayak ngacuhin apapun, yang penting tuh diri kamu dulu gitu. Itu bagus Capricorn, kamu mulai mencintai diri kamu sendiri. Mungkin kamu mulai nge-gym atau olahraga gitu ya untuk diri kamu. Intinya kamu kayak mencintai diri kamu ya. Kalau dari segi pekerjaan ya, dari segi pekerjaan mungkin kamu cukup baik di sini di bulan Juni. Dan kita lihat hambatan kamu di sini ada si Ace of Swords, yang dimana si Ace of Swords ini tentang pengenalan ya, apa ya maksudnya, pembaruan ya, suatu keputusan yang harus dipikirkan sedalam-dalamnya gitu. Nah, sampai berakar gitu ya, sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, karena ini berada di hambatannya kamu, mungkin kamu di sini lagi dibimbangin sama suatu hal, mungkin suatu keputusan yang harus kamu ambil ya, atau suatu keputusan yang sudah lama kamu undur-undur gitu, yang tidak kunjung kamu eksekusi. Nah, di sini kamu hambatannya kamu kamu bakalan memikirkan ya, sangat deep thinking di sini, sangat-sangat memikirkan sampai ke akar-akarnya keputusan apa yang harus kamu ambil untuk suatu masalah ini. Aku juga nggak tahu itu apa, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kita lihat di sini akar permasalahannya. Di sini ada si Queen of Wands, yang dimana si Queen of Wands ini tentang self love tadi ya. Nah, ini akar permasalahannya. Sengaja dihadirkan sama universe, yang dimana kamu dipaksa untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Mungkin dulunya di masa lalu kamu tidak melakukan hal itu. Mungkin karena di sini juga ada si Queen of Swords. Mungkin di masa lalu kamu kurang mencintai diri kamu sendiri dengan mungkin kamu terlalu banyak ngalah atau terlalu mentoleransi hal-hal yang seharusnya tidak kamu toleransi gitu. Nah, di sini imbauannya tentang self love, mencintai diri sendiri. Tapi kamu kayaknya kamu udah mulai ya, beberapa ada yang udah, ada yang lagi proses, dan ada yang baru mulai di sini untuk berusaha mencintai diri sendiri ya. Kamu kayak berusaha move on di sini. Aku lihat kayaknya hubungannya udah nggak kontekan atau mungkin udah pisah beberapa. Kita lihat di sini bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Five of Swords, yang dimana ada seseorang di sini, aku nggak tahu ini entah kamu atau pasangan kamu. Intinya di sini ada seseorang yang dulunya sempat melakukan hal yang demi egonya gitu ya,
suatu hal yang dia sukai tapi tidak disukai sama pasangannya, atau hal-hal intrik lainnya gitu. Nah, di sini dia menyesal setelah pasangannya pergi meninggalkan situasi ini, meninggalkan dia sendirian di sini. Ya, dia sedih, dia kayak menyesal gitu. Ada perasaan regret di sini. Kita lanjut di masa lalu. Di sini ada The Queen of Swords, yang dimana The Queen of Swords ini tentang, ya kalau bisa aku bilang ini kayaknya situasinya udah putus gitu ya. Nah, di sini kamu kayak di masa lalu ya, kamu berusaha untuk mengenal diri kamu melalui kesakitan-kesakitan yang kamu rasakan di masa lalu, baik itu sakit hati dengan semuanya ya, nggak cuma dengan pasangan tapi dengan orang-orang terdekat atau apapun itu, pihak keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kamu sudah mengenal rasa sakit kamu, dan kamu mengambil keputusan di sini untuk mungkin pisah. Aku nggak tahu siapa yang memutuskan, intinya di sini sudah enggak gitu. Mungkin beberapa hubungannya ada yang break atau mungkin pisah, tapi ini lebih ke pisah ya. Kalau nggak resonate untuk kamu nggak usah dipaksain ya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana sih isi hati dia ke kamu? Di sini ada si Three of Swords, yang dimana ya seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang yang menyesal akan perbuatannya di masa lalu. Mungkin ini tentang pihak ketiga. Pihak ketiganya bisa siapa aja, bisa pihak keluarga, teman, atau mungkin orang lain yang ikut campur di dalam hubungan ini, atau siapapun. Nah, intinya di sini ada orang ketiga atau pihak ketiga yang ikut campur dalam hubungan ini, yang dimana orang ini ya dulunya sempat egois juga gitu, nggak menghargai pasangannya. Nah itu, nah setelah pasangannya pergi ya, dia mulai sedih, dia mulai menyesal akan semua perbuatannya itu karena ulahnya sendiri. Nah, jadi bagaimana perasaan dia ke kamu ya, isi hati dia ke kamu? Di sini dia regret. Kita lanjut di sini, situasi lingkungannya dia atau situasi lingkungan di dalam hubungan ini. Di sini ada si Two of Pentacles, yang dimana banyak kebimbangan di sini ya, juggling ya. Aku nggak tahu siapa yang juggling di sini, siapa yang bimbang, atau kamu atau pasangan kamu, aku juga nggak tahu. Tapi intinya mungkin ya ada suatu keputusan yang harus diambil dari pihak ketiga ini, memutuskan untuk kalau ini tentang orang ya, tentang orang lain, wanita lain atau pria lain ya, ini ada kebimbangan di sini, dan dia harus memutuskan satu orang di antara dua pilihan ya, memikirkan dengan sangat dalam. Aku nggak tahu ini energi kamu atau pasangan kamu ya, kayaknya. Intinya di sini Capricorn, kamu lagi memikirkan suatu keputusan yang harus diambil, yang mana pilihan kamu banyak ya, dan kamu juggling di sini karena terlalu banyak pilihan. Makanya jangan terlalu banyak pilihan. Nah, kita lihat di sini di pesan semestanya ada The Fool, yang dimana The Fool ini tentang pembaruan atau kebebasan ya. Aku lebih lihatnya ke kebebasan, semangat, dan sesuatu yang berisiko yang harus diambil ya, suatu keputusan yang berisiko yang harus diambil, yang mau nggak mau kalau udah diputuskan harus dilalui dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini kalau tentang kebebasan ya, yang dimana mungkin kalau kamu yang udah putus ya, di sini kamu udah merasa lebih plong, lebih bebas dari sebelumnya, lebih bisa mencintai diri kamu udah nggak terikat dengan hal-hal yang toksik atau hal-hal yang menghambat kamu, menghambat pertumbuhan kamu untuk mencapai si self love ini ya, mencintai diri sendiri. Nah, pesan semestanya adalah yaitu kamu harus bisa mencintai diri sendiri dengan baik, dengan dewasa. Jangan bodoh,
jangan berperilaku bodoh, intinya jangan bodoh gitu, baik dari segi emosional maupun dari segi apapun ya. Karena imbauannya di sini adalah self love, cintai diri kamu, jadilah seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang bisa berdiri di kakinya sendiri, seseorang yang tahu apa yang dia mau ya. Di sini kamu kayak pencarian jati diri juga, karena di sini juga ada The Moon. Tapi kayaknya ini prosesnya udah di pertengahan ya, hampir akhir gitu. Tapi beberapa mungkin ada yang masih proses menjadi si Queen of Wands ini, yang dimana si Queen of Wands ini adalah seorang yang tampan atau seorang yang cantik ya, seorang yang dikagumi, seorang yang diidolakan. Kalau kamu udah ngerasain itu, berarti kamu udah di hampir ujung ya, udah di tengah-tengah. Kalau belum, itu makanya pesan semestanya buat kamu, self love, cintai diri kamu sendiri. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Caranya adalah melakukan hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia, hal-hal yang membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita lanjut di sini, di outcomes-nya ada The Moon ya, yang dimana kamu kayak ya, kamu menyelami diri kamu sedalam-dalamnya, mencari sesuatu apa sih yang sebenarnya kamu mau, hubungannya seperti apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam suatu hubungan atau di dalam diri kamu sendiri. Tapi kalau dalam diri kamu sendiri kayaknya enggak, kamu udah bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Dan di sini kayaknya kamu lagi mikirin ya, apa hal yang sebenarnya kamu mau, apa hal yang sebenarnya kamu inginkan dalam suatu hubungan. Nah di sini sangat berpikir, sangat deep ya di sini, karena ada The Moon dan juga ada si Ace of Swords. Itu bagus. Si Capricorn, pikirkan dengan matang. Mungkin kamu banyak pilihan juga ya, makanya di sini kamu harus memilih. Kalaupun kamu nggak ada pilihan, mungkin itu pilihannya adalah orang baru. Kalau kamu baru putus ya, mungkin orang baru, ada beberapa orang yang mendekati kamu, bisa 2, 3 atau berapapun ya. Intinya di sini kamu juggling karena terlalu banyak pilihan, dan kamu di sini kayak merenung ya, mencari apa yang sebenarnya kamu butuhkan dari orang-orang ini, orang yang mana yang seharusnya kamu pilih gitu. Dan di masa lalu kita lihat di sini ada si Three of Cups ya, ada si Three of Cups di sini, yang dimana kegembiraan. Setelah kamu memutuskan suatu hal ya, setelah kamu memutuskan dari pilihan ini, akhirnya kamu bahagia ya. Ini ada kelahiran ya, yang dimana mungkin cinta kasih ya, emosi baru. Nah di sini Cups, emosi baru yang tumbuh dengan seorang yang baru ya, yang dimana kamu cukup bahagia di sini kayaknya Capricorn. Ada pesta di sini. Aku nggak tahu apakah pesta pernikahan atau mungkin tunangan, apapun itu ya, atau mungkin jadian ya. Kita lihat di sini di bottom of the deck-nya, di sini ada si Temperance, yang dimana balance ya, suatu saling isi mengisi. Nah, karena kamu udah bisa menjadi seorang yang mencintai diri kamu sendiri, self love, kamu kuat ya, kamu tangguh, kamu tahu apa yang kamu mau. Nah di sini setelah kesakitan kamu di masa lalu, akhirnya universe memberikan hadiah untuk kamu yang dimana kebahagiaan, yang mungkin saat sekarang ini kamu lagi dibingungkan dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh universe untuk kamu, karena sudah melewati hal-hal sulit ini, ujian hidup ini, yang dimana nantinya kamu bakalan bahagia. Dan di sini ada saling isi mengisi, yang dimana hubungannya nanti bakalan saling isi mengisi, nggak ada lagi ketidakseimbangan di dalam hubungan. Mungkin dulunya
ada yang memberi lebih ya, mungkin kamu memberi lebih ke pasangan kamu tapi pasangan kamu tidak melakukan hal yang sama, atau mungkin sebaliknya. Nah di sini bakalan ada hubungan yang solid di sini. Tapi itu yang seperti aku bilang tadi, setelah kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Nah di sini ada sih Six of Swords, yang dimana kamu pergi ya, atau mungkin seseorang pergi di sini dari hubungan ini karena adanya sesuatu yang mengecewakan ya, pihak ketiga atau apapun itu. Intinya di sini sangat sakit hati dan mengecewakan di sini. Bisa saja ini sakit hati ya. Kalau di kartu yang lain ini gambarnya hati. Ini bisa saja bukan karena pihak ketiga, atau bisa saja memang karena sifat atau apapun yang membuat sakit hati di sini, yang membuat lelah pasangannya sehingga dia memutuskan untuk pergi. Setelah pasangannya pergi, dia menyesal. Nah di sini ada seorang yang pergi meninggalkan pasangannya atau meninggalkan satu situasi yang menurutnya sudah tidak solid lagi. Nah di sini ada Tower moment, yang dimana mungkin ini terjadi di masa lalu ya, the Tower moment, yang dimana kamu kayak diuji melalui hubungan ini gitu, yang dimana kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, dengan cara menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah di sini kadonya untuk kamu Capricorn, karena sudah melewati hal-hal yang pembelajaran hidup yang sulit ini. Di sini universe memberikan Ten of Pentacles di sini, yang dimana kamu cukup bahagia ya. Ada sih Three of Cups dan juga si Ten of Pentacles, yang dimana dari segi keuangan kamu cukup baik gitu ya, dan dari segi emosional kamu juga tercukupi di sini, with fulfillment gitu ya. Nah di sini ada si Ace of Cups, yang dimana emosi baru, cinta baru, atau hal yang lebih solid ya, seperti aku bilang tadi, hal yang lebih solid, hal yang lebih baru, hal yang lebih segar secara emosional. Nah itu dia kado untuk kamu dari si universe, yang dimana karena kamu telah melalui hal-hal sulit di masa lalu dengan mencintai diri kamu sendiri. Karena aku lihat ya, kayaknya ujian-ujian di dalam hubungan atau terutama dalam hubungan gitu ya, intinya itu, kamu bisa nggak, kamu mampu nggak mencintai diri kamu sendiri. Nah itu. Oke, segitu saja untuk Capricorn. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.